Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim Mustafa Anwar dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab ingin menjelaskan tentang informasi sebagai suatu yang dapat mengurangi ketidakpastian. Langsung saja. Pengertian informasi secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Perancis yaitu information yang memiliki arti konsep, ide atau garis besar. Informasi sendiri merupakan kata benda yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Kemudian secara istilah, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Kemudian, ciri-ciri informasi ada 5, diantaranya mengandung benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Yang kedua, baru, yaitu informasi harus benar-benar baru bagi si penerima, yaitu senantiasa up to date. Yang ketiga, bersifat tambahan. Informasi dapat diperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Yang keempat, korektif, yaitu informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Yang kelima, sebagai bentuk penegasan. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi tersebut semakin meningkat. Jenis-jenisnya diantara lain ada informasi nyata, analisis, subjektif dan objektif. Informasi fakta atau faktual adalah informasi yang hanya berhubungan dengan fakta. Biasanya jenis informasi ini hanya jarang memberikan latar belakang yang mendalam tentang suatu topik tertentu. Adapun analisis adalah sebuah informasi yang biasanya dihasilkan peneliti dalam studi tertentu. Sementara subjektif atau informasi subjektif adalah informasi yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Sementara objektif adalah informasi yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Kemudian fungsi informasi diantaranya 1 sebagai sumber pengetahuan, 2 sebagai sumber hiburan, dan yang ketiga sebagai fungsi untuk mempengaruhi halayak masyarakat. Kemudian kualitas informasi ada 10. Yang pertama harus akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, efektivitas, konfidensial, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan kebenaran. Informasi sendiri bersumber dari data yang merupakan hasil dari pengolahan model, bentuk, atau pengorganisasian tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan informasi sebagai suatu yang mengurangi ketidakpastian adalah suatu informasi sebagai suatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dapat diukur dengan cara mereduksi jumlah alternatif pilihan yang tersedia. Dalam hal ini, informasi dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Ketidakpastian sendiri adalah suatu situasi di mana kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dengan keyakinan yang kuat. Contohnya, misalkan ketika kita ingin membeli sebuah produk, kemungkinan kita akan mengalami ketidakpastian mengenai kualitas dan harga produk tersebut. Namun, jika kita memberi informasi tentang produk tersebut melalui berbagai sumber seperti ulasan online, toko online, perbandingan harga, dan fitur produk, maka kita akan memiliki informasi yang cukup atau akurat dan relevan dari produk tersebut, sehingga kita bisa membuat keputusan apakah produk ini bagus atau tidak. Mungkin itu pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.